Grapo for selling, berarti ilmu grapologi dan ilmu selling. Grapo healing, berarti ilmu grapologi dan ilmu healing, seperti itu. Oke, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afif, STCHA. Saya Certified of Handwriting Analyst dari lembaga Karos, dan saya sendiri juga belajar di beberapa lembaga lain. Dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, dan saya juga sharing ilmu ini di channel YouTube saya di Afif Grapologis. Itu saya buat tentang alfabet grapologis, jadi dari A sampai Z, maknanya apa saja itu semua ada di channel YouTube saya. Silakan pelajari, itu ilmu daging semua. Bahkan ada beberapa yang memang tidak ada di kursus-kursus tertentu, tapi saya share. Nah, IG saya juga Afif Grapologis, fanpage saya Afif Grapologis, Facebook saya Afif aja. Nah, saya dikenal dengan Afif Grade. Grade itu kepanjangan dari grapologi, redesign tanda tangan, entrepreneur atau edukator, associate trainers dari Transwork, dan saya seorang trainer dan trader. Nah, grapologinya ini saya pengen cerita dikit. 2013 saya resign kerja dari salah satu perusahaan otomotif cukup terkemuka kalau di Sumsel. Saya mimpin cabang itu kurang lebih hampir 10 tahun plus minus. Kemudian saya resign. Nah, 2013 resign, 2014 saya berkenalan dengan salah satu guru grafologi saya yang pertama. Beliau pada waktu itu meminta saya menulis, dan saya langsung tertarik banget untuk belajar. Kenapa bisa kayak gitu? Salah satunya adalah dengan grafologi itu kita bisa mengetahui kondisi keuangan seseorang. Nah, kondisi keuangannya seperti apa? Ternyata dari kondisi keuangan itu bisa kita ketahui kalau orang ini boros, keuangannya bermasalah, atau mental keuangannya bermasalah. Itu bisa terlihat dengan jelas dari tulisan tangan. Nah, alhamdulillah saya belajar sama beliau, saya buat IO sampai 20 angkatan, terus saya 2017 ngambil sertifikasi di Karos, terus saya ngambil di lembaga lain juga, terus sampai sekarang, dan saya juga license trainer metrik dari BNS, dari Matrix, dari Transwork. Itu satu metode untuk re-engineering mind. Kemudian saya juga sudah ngambil sertifikasi BNSP, udah lulus juga. Nah, itu dari sisi grafologi. Nah, yang kedua R-nya itu adalah redesign tanda tangan atau redesign signature. Ternyata teman-teman, kata salah satu grafologi zaman dahulu yaitu Malcolm McLeod, beliau mengatakan change your signature, change your life. Ubah tanda tangan Anda, maka akan mengubah jalan hidup Anda. Seperti itu. Nah, ubah tanda tangan Anda akan mengubah jalan hidup Anda. Yang mengubah seperti apa sih? Sebenarnya yang dimaksud mengubah di sini adalah meredesain tanda tangan yang berfilosofi. Contohnya seperti logonya Mercedes, BMW, semua logonya itu memiliki makna. Nah, tanda tangan itu seperti logo diri. Kita mau dikenal seperti apa? Problem utama atau tantangan utamanya, kita dari kecil tidak pernah diajarkan cara membuat tanda tangan yang benar. Sehingga kita asal-asalan. Seperti itu. Saya sendiri, untuk anak saya sudah mempersiapkan tanda tangan mereka itu dari SD. Saya sendiri meredesain tanda tangan itu dari pertama kali belajar hingga sekarang, itu sampai 9 kali redesign, yang terakhir saya sudah pakai hampir 3 tahun. Seperti itu. Dan alhamdulillah banyak sekali hal-hal baik semakin melimpah dalam hidup saya. Seperti itu. Nah, teman-teman pernah menyadari nggak, 2019 pada zaman masih pilkada, Pak Sandiaga Uno meredesain tanda tangan. Pak Prabowo juga meredesain tanda tangan, ada bagian-bagian tertentu yang diubah. Pak Jokowi, tanda tangannya juga pernah diubah. Ibu Megawati itu punya 2 tanda tangan kepartaian dan tanda tangan sebagai pribadi atau kepresidenan itu beda. Beliau bisa memisahkan split personality-nya, mana yang harus beliau lakukan.
Nah, sekarang apakah teman-teman sudah mempersiapkan logo diri teman-teman yang terbaik? Seperti itu. Kemudian saya juga seorang entrepreneur dan seorang edukator, saya juga seorang associate trainer dari Transworld. Kemudian saya juga trainer dari lembaga trainer bersertifikasi BNSP dan seorang trader juga, dan saya juga melakukan healing jarak jauh itu di aplikasi fever.com. Alhamdulillah di situ klien-kliennya kebanyakan dari luar dan seru membantu orang dalam keperluan yang mendesak seperti itu. Nah, sekarang sebelum materi kita masuk lebih lanjut, saya ingin teman-teman mempersiapkan pena dan kertas. Pena dan kertas. 1 menit saya beri waktu. Kalau udah siap, bilang sudah ada atau siap biar saya tahu. Saya sendiri menyiapkan papan tulis dan pena. Sudah siap, Zudan? Aman, Coach. Zudan ini adalah salah satu alumnus saya. Beliau banyak belajar dan selalu ngikut kelas-kelas saya, bahkan selalu dapat insight-insight baru ya. Walaupun dengan materi yang sama, insight baru Ya, selalu Coach. dapat seperti itu. Udah siap yang lain penanya? Siap, Pena siap. Sudah ya? Siap. Nah, saya juga mohon izin karena saya ngelihat tadi ada beberapa nama yang memang ternyata sudah bergelut lama di bidang grafologi. Saya izin untuk sharing di sini kepada rekan-rekan. Mohon izinnya kepada senior-senior sekalian. Seperti itu. Oke. Grafologi. Apa sih grafologi? Untuk yang belum pernah tahu grafologi itu, boleh dong komen atau kasih pendapatnya. Kalau sudah pasti tahu. Yang lain? Oke, silakan Anda ketik di kolom chat, teman-teman. Apa sih itu grafologi itu? Atau yang belum tahu, Anda boleh ketik belum tahu. Kalaupun yang sudah tahu, silakan Anda boleh ketik. Seni menulis dari Cikarang to everyone. Seni menulis, oke. Ada lagi yang lain? Ilmu baca tulisan tangan. Seperti saya, tukang baca tulisan tangan. Jadi grafologi itu terdiri dari 2 kata, grafo dan logi atau logos, atau grafien, logi atau logos. Grafo itu atau grafien itu adalah tulisan tangan, logi atau logos itu ada ilmu. Secara gampang, grafologi adalah ilmu tentang membaca tulisan tangan. Lebih tepatnya menganalisa tulisan tangan, atau mau yang lebih mendalam adalah suatu metode untuk mengetahui karakter seseorang dengan media yang dituliskan di kertas, dari coretan itu kita bisa mengetahui lebih dalam karakter seseorang. Seperti itu. Nah, coba ingat-ingat pada saat SD, SMP, SMA, kita itu diminta menulis oleh guru. Guru itu selalu memberi sampel, terutama tahun 80-an ke bawah. Itu selalu memberi sampel menulis di papan tulis. Contoh, ini Ibu Budi. Oke, begitu dibuat ini Ibu Budi, tetapi sadarkah teman-teman, ternyata sekelas itu nggak ada yang sama tulisannya. Kok bisa? Ternyata bisa beda karena internalisasi seseorang itu beda-beda. Seperti itu. Nah, untuk itu kita akan tes dan uji coba apa itu istilah brainwriting. Sekarang teman-teman menulis. Oke. 1, siap-siap. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Oke. 1, saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. 2, itik ini bermotif bintik-bintik. Saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan, yang pertama. Yang kedua,
itik ini bermotif bintik-bintik. Oke. Yang ketiga, dada anak ayam ada 8 buah. Dada anak ayam ada 8 buah. Yang keempat, teteh neneng senang teh manis. Teteh neneng senang teh manis. Oke, yang pertama. Yang pertama itu, saya niat belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Sebenarnya di sini adalah saya memasang goal setting di awal kita belajar. Kenapa? Karena kalau di awal kita sudah belajar goal setting, maka ini akan membantu teman-teman untuk menguasai sesuatu dengan sangat cepat. Dan inilah salah satu dari ilmu neuroscience, yaitu ilmu bagaimana cara kerja otak. Seandainya saya dari Palembang ke Jakarta, sampai di Jakarta, kemudian saya naik taksi, kemudian saya ngomong langsung sama supir taksi, Pak, naik ke Tanah Abang. Tapi saya nggak lengkap, jelas, dan terperinci kemananya, cuma ke Tanah Abang. Mungkin nyampe Tanah Abangnya lebih cepat, karena kita sudah instruksi dari awal. Tetapi kalau kita memberi instruksi lebih spesifik, Pak, saya mau ke Tanah Abang, blok B, nomor A, nomor A1. Maka kita akan sampai dengan lebih cepat, dan lebih efisien dari segi waktu dan lain-lain. Nah, begitu juga malam ini, pasang niat, mau belajar grafologi dengan mudah dan menyenangkan. Begitu teman-teman lakukan ini, 50% di tangan sudah dapat. Oke, yang kedua, itik ini bermotif bintik-bintik. Siapa di antara teman-teman yang tulisannya itu tidak ada tanda titik pada huruf I-nya? Siapa yang tidak ada tanda I pada tulisannya seperti contoh di sini? Punya saya ada titiknya semua. Oh, ada, sip. Ada yang nggak punya nggak? Saya huruf pertama nggak ada titik karena huruf besar. Oke, huruf besar nggak apa-apa. Yang lain ada nggak yang oke, yang ada dan nggak ada? Saya nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, ada. Padahal saya memberi contohnya, ataupun saya nggak memberi contohnya itu, semua orang sesuai dengan instruksinya adalah menulis kata itik ini bermotif bintik-bintik. Semua orang menulis, tetapi apapun yang ditulis, itik ini bermotif bintik-bintik, ini adalah pikiran sadar, dan bagaimana bentuk tulisan itu terbentuk, itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, inilah yang disebut dengan internalisasi. Semua akumulasi pengalaman hidup teman-teman terjadi di sini. Bentuknya yang terlihat. Kalau dari segi grafologi kita lihat dari segi bentuk, kalau dari segi Neuro Language Programming atau NLP, itu kita bisa lihat dari cara ucapan. Kalau kita ngelihat dari body ekspresi atau micro ekspresi atau body language, kita melihat dari body language seseorang. Itu akan terlihat dari hasil internalisasinya yang terpancar keluar. Terpancar keluar itu bisa lewat tulisan, perkataan, aksi-aksi yang dilakukan. Nah, orang-orang yang menulis dengan tanpa titik sama sekali, apalagi benar-benar tanpa titik, itu mengindikasikan orang ini adalah orang-orang yang pelupa, teledor, dan bukan orang yang perhatian terhadap detail. Jadi jangan mengharapkan perhatian detail ataupun romantis dengan orang-orang seperti ini. Seperti itu. Sedangkan kalau titiknya ada, maka adalah orang-orang yang cenderung perhatian terhadap detail, pengingat, dan cenderung dia bisa melakukan hal-hal yang detail. Nah, Pak, kalau saya ada dan nggak ada, maka kecenderungannya lihat persentasenya, mana yang lebih banyak. Pak, itu baru ngomongin ada titik dan nggak ada titik.
Belum lagi kita ngomong letak titik juga berpengaruh. Jika titiknya di sebelah kanan, itu beda arti dengan sebelah kiri. Apalagi benar-benar letaknya di atas ini. Itu beda arti. Di sebelah kanan artinya orang ini terburu-buru, ingin mengerjakan segala sesuatu dengan cepat, tanpa perhitungan yang matang. Di sebelah kiri adalah orang-orang yang cenderung menunda, nanti dulu, sedangkan titiknya pas adalah orang-orang yang setia dan orang-orang yang biasanya care, seperti itu. Nah, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang lebih sukses, tergantung kebutuhan Anda apa, nanti baru kita bisa bentuk goalnya apa, seperti itu. Oke? Nah, ini adalah baru dari segi letak. Belum lagi ngomongin bentuk titik. Titik yang seperti ini, jabnya di sebelah kiri kanan, ini banyak sekali bentuk titik. Banyak sekali bentuk titik. Kita ada yang ketawa tadi. Perhatikan bentuk titik Anda. Kalau dia bentuknya titik, benar-benar titik, itu adalah biasanya orang yang cenderung penyabar. Tetapi kalau dia garis, saya anggap ini semua sama dulu aja, karena nanti memang ada perbedaannya. Tapi biarin sama dulu adalah orang-orang yang gampang menjadi irritability, yaitu orang-orang yang gampang terpancing emosinya. Nah, kalau yang gambar lope-lope, titik bulat adalah orang-orang yang cenderung childish, kekanak-kanakan, haus perhatian. Kalau di kelas yang kemarin itu disebut dengan drama queen. Dia pinter mendramatisir sesuatu, seperti itu. Kok bisa kayak gini? Ya inilah internalisasi. Inilah istilah brainwriting. Tulisan yang teman-teman buat ini adalah produksi dari otak, bukan dari tangan. Makanya ada istilah brainwriting. Tulisan ini dibuat oleh otak. Begitu tangan teman-teman nggak ada, maka menulisnya menggunakan kaki. Begitu kaki nggak ada, menggunakan mulut. Ada salah satu motivator terkenal dari asal Amerika, namanya Fujisi. Beliau terlahir nggak ada tangan, nggak ada kaki, tetapi beliau menginspirasi seluruh negara di bagian Amerika. Beliau menulis dengan menggunakan mulut dan menjadi motivator terkenal. Bahkan ada juga salah satu sahabat saya, sahabat teman saya, seorang pendaki gunung. Beliau itu kakinya hanya satu, tetapi beliau bisa mendaki gunung karena apa? Puncak Everest, beliau tulisannya itu luar biasa. Yang lihatnya saya kagum. Dari tulisannya saya tahu perjuangan beliau seperti apa, luar biasa. Nah, ini baru dari huruf I. Oke, sekarang ada yang mau ditanya, boleh nggak apa-apa sambil tanya. Kita sambil diskusi-diskusi tentang huruf I dulu. Bapak Ibu yang ingin tanya, Anda boleh berikan reaction, jempol, atau Anda langsung unmute, silakan. Biasa Bu Rini nih, wah Bu Rini nih. Nah, saya sudah tahu ya, karena Ibu Rini ini benar-benar ini apa? Cara belajarnya itu benar-benar aktif, terlibat gitu ya. Saya banyak belajar dari Bu Rini. Silakan Bu Rini, boleh di-unmute. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Sangat, Oh, Bu. bisa. Bukan hanya Sangat suara, jelas, Bu. ya. Baik. Tapi semuanya terlihat dengan jelas. Sebelumnya mohon maaf ya. Saya akan mengemukakan sesuatu yang tadi dikemukakan oleh Pak Afif, tapi kok sepertinya bertolak belakang dengan apa yang saya alami ya. Jadi Oke, kalau nggak membuat apa-apa, Bu. huruf I, saya selalu memberikan titik, dan titik itu ada di tengah. Dan Bapak mengatakan tadi kalau di dalam bentuk betul-betul titik di tengah itu tidak menunda pekerjaan. Sebaliknya saya ini orang yang suka menunda pekerjaan gitu. Ya. Perhatikan huruf T, Ibu. Nanti huruf T-nya itu, Oh ya. karena dalam grafologi itu banyak sekali indikasinya. Oh gitu. Salah satu ciri penunda lain selain titik huruf I adalah huruf T yang tarikannya seperti ini. Contoh ya. Tarikan huruf T-nya seperti ini. Lebih dominan sebelah kiri. Itu mencirikan orang-orang yang penunda. T sebelah kanan beda lagi. Jadi dalam grafologi satu tanda itu belum kuat. Begitu ada 2 sampai minimal 3 tanda, maka confirm dia menjadi satu karakter. Apa beda karakter dengan sifat? Karakter dengan sifat. Oke, saya akan jelaskan lebih dalam, yaitu tentang satu ilmu namanya ilmu epigenetik. Ilmu epigenetik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gen seseorang atau gen tag DNA.
Jadi misalnya gini, seorang ayah menikah dengan seorang ibu, oke, ini rambut lurus, ini rambut keriting, lahirlah anak, rambutnya lurus, oke. Si anak rambut lurus, menurut ibu, apakah di gen anak ini ada rambut keriting? Gen rambut keriting. Ada. Ada, tapi dalam kondisi off atau dia minor. Ya, Oke. lebih kuat Dalam yang- pernikahan, selain fisik, itu juga diturunkan bakat, ya, penyakit, ya, oke, sifat. Nah, Iya. beda sifat dan karakter. Sifat itu adalah pure lahir dari seorang ayah dan ibu, sedangkan karakter ini sudah hasil dari akumulasi tempaan dalam hidup sehari-hari. Ini akhirnya membentuk Lingkungan. karakter seseorang, lingkungan. Nah, untuk meng-on-kan dan meng-off-kan ini, itu ada 5 cara. Pertama dengan pola makan, kedua pola lingkungan, ketiga pola obat-obatan, keempat pola emosi, kelima pola energi. Dengan mengubah 5 pola tadi, maka tag DNA epigenetik seseorang bisa kita on-off-kan. Nah, dalam grafologi itu masuk pola kedua, yaitu pola lingkungan. Kalau untuk emosi dan energi, itu saya biasa pakai NLP, hipnoterapi, spiritual, ataupun saya pakai metode metrik. Sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik sesuai dengan judul, grafologi for sukses. Yang gimana sih untuk sukses itu? Nah, sekarang setelah teman-teman tahu ini, saya akan memberitahu. Kita sambil lompat-lompat nggak apa-apa. Dalam grafologi itu berlaku hukum bolak-balik. Tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Change your signature, change your life. Nah, sekarang misal seperti ini kejadiannya. Saya mengetik di laptop, yang saya ketik adalah saya unik. Begitu di print, hasil printan itu ternyata ada tulisan saya tidak unik. Kenapa beda antara saya ketik dengan print? Ada kata tidak. Ada 2 cara untuk membetulkannya. Pertama, saya tipek. Sehingga sesuai dengan goal saya, tujuan saya tercapai. Yaitu saya unik. Yang kedua, kita benerin di laptopnya atau di Word-nya. Begitu di print langsung bener secara otomatis. Benerin dari luar, inilah yang saya pakai metode grafologi. Benerin dari dalam, inilah saya pakai dengan cara metrik, NLP, hipnoterapi, ataupun spiritual. Semua bisa. Tergantung kemahiran teman-teman dalam menggunakan tools. Nah, sekarang kalau seandainya dua-duanya dipakai, maka percepatan terjadi. Dari dalam diubah, dari luar diubah, percepatan semakin terjadi. Seperti itu. Oke, Bu ya? Ya, dalam grafologi, satu tanda itu baru kecil. Untuk mengkonfirmasi sesuatu, dia butuh minimal 3 tanda. Makanya belajar grafologi, kalau memang memungkinkan, belajar dengan yang ahli. Sehingga benar-benar mengetahui. Tapi saya suka dengan seperti ini. Ibu benar-benar nyimak apa yang saya bicarakan. Makanya saya akan memberi lebih banyak kepada Ibu dan kepada rekan-rekan sekalian. Seperti itu, oke? Ya. Nah, sekarang tadi sudah oke, Bu ya? Masih ada lagi nggak pertanyaannya? Nah, ya, kalau lingkungan tadi saya merasa bahwa terbentuk ya. Tulisan anak saya yang kuliah di fakultas tertentu itu biasanya tulisannya hampir sama dengan teman-temannya gitu. Kebetulan anak saya, ya betul Pak, karena mungkin terbiasa ya di lingkungan. Jadi kebetulan tanda tangannya juga hampir-hampir apa ya, seperti gayanya sama gitu. Kebetulan anak saya yang pertama itu dulu kuliah di arsitek. Jadi tulisannya hampir sama. Jadi bentuk-bentuknya itu loh Pak, hampir mungkin ya. Walaupun bentuknya sama, pasti tetap ada iya, yang beda. ada bedanya. Tetap ada yang Iya. beda. Tetap ada yang beda. Itu mungkin pengaruh lingkungan itu tadi ya. Ya, jadi tergantung dari 5 pola tadi dia masuk yang pola mana. Kadang-kadang bisa 5-5-nya diaduk-aduk.
Seperti itu. Nah, Pola makan, ya. pola makan, pola Lingkungan, obat-obatan, pola lingkungan. lingkungan, pola emosi, pola energi. Kalau Seperti itu. Ya, obat itu bagaimana ya Pak? Bisa, Bu. Misalnya Keterkaitannya. bisa tergantung. Misalnya kan kayak misalnya eksperimen di lab dan segala macam dengan obat-obat tertentu kan menjadi perubahan fisik dan lain-lain juga berubah. Oh, Seperti itu. ya. Terima kasih Ya Pak. kan? Seperti Ya. itu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Dada anak ayam ada 8 buah. Sekarang perhatikan huruf A-nya. A1, A2, A3, A4. Ada yang beda nggak? Beda. 1, 2, 3, 4. Beda ya? Bedanya di apa? Di huruf A. Nah, Tertutupnya. betul. Tertutup dan terbuka. Orang-orang menulis dengan huruf A terbuka dan tertutup itu beda. Apalagi kalau karena Ibu tadi sudah ngomong di depan itu, nah sekarang kalau kita main kombinasi ukuran huruf, itu seru lagi. Itu makin seru. Saya baru masuk yang ini dulu, nanti saya kombinasikan dengan ukuran huruf. Sekarang, orang-orang yang menulis dengan huruf A tertutup adalah orang-orang yang berkecenderungan. Jadi dalam grafologi, 1 tambah 1 itu cenderung 2. Bukan sama dengan 2. Kalau di matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa cenderung? Karena bisa jadi karakter ini sudah muncul ke permukaan menjadi karakter, bisa jadi sifat ini masih tertahan di dalam sehingga dia belum muncul. Oke. Nah, orang-orang yang menulis dengan A tertutup adalah orang-orang yang menahan pembicaraan. Sedangkan orang-orang yang huruf A yang terbuka adalah orang-orang yang cenderung ingin menyampaikan informasi atau talkative. Seperti itu. Kalau ini disebut dengan reticence, ini talkative. Nah, semakin lebar tulisan, maka semakin dia talkative semakin bagus. Contoh situasi. Saya misalnya berteman dengan Pak Ferdi, tiba-tiba saya main ke kantor beliau, kebenaran misalnya kita sekantor, kemudian saya bilang ngomong, Pak Ferdi, saya mau minjem uang, misal. Terus Pak Ferdi bilang, oke bro, ini dikasih. Tulisan Pak Ferdi adalah orang nomor 1. Maka begitu dia ngasih pinjaman, dia nggak cerita ke orang lain. Dia menyimpan rahasia untuk dirinya. Sedangkan kalau nomor 2, maka dia akan cerita mungkin ke orang rumah. Kalau nomor 3 adalah semakin banyak yang diceritain kepada orang-orang. Apalagi nomor 4, mungkin di saat itu dia akan bilang, "Hei, Pak Alif butuh uang, tolong dong dipinjemin." Seperti itu. Tulis di medsos. Ini bisa jadi tulis di medsos. Karena kecenderungan dia ingin menyampaikan informasi. Oke, nah bayangkan sekarang kalau ukurannya seperti ini. Bisa. Sama-sama huruf A-nya kebuka dan kebukanya sama-sama sedikit juga, misalnya. Oke, tetapi ukuran yang kedua lebih besar. Maka semakin dia. Seperti itu. Maka semakin dia ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini kalau ngomong huruf A terbuka. Tapi kalau misalnya seperti ini saya jarang buka. Huruf A-nya terbuka bagian bawah, hati-hati, ini akan membentuk menjadi karakter pembohong. Dalam grafologi itu biasanya kebanyakan orang-orang itu mengidentifikasi bohong dan jujur. Nah, karakter, kalau kita pengen sukses, maka kita harus memiliki atau membentuk pola-pola tulisan yang bersih. Sehingga karakter jujur itu lebih menempel. Contoh seperti ini. Huruf A atau O,
huruf nomor 1, dia bersih di dalamnya, tidak ada tanda apapun. Kalau di sebelah sini ada loop yang di sebelah sini, ini di sebelah kiri. Kalau yang ini ada kanan kiri, kalau ini ada yang di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Oke. Nah, orang-orang yang ada loop di sebelah kiri adalah orang-orang yang cenderung suka membohongi dirinya sendiri. Kalau kanan suka membohongi orang lain. Kalau kanan kiri akhirnya membohongi diri sendiri dan orang lain dan akhirnya membentuk karakter pembohong. Kalau seandainya dia menulis ini dalam keadaan terdesak, itu masih bisa dimaklumi. Artinya dia itu sedang berjalan namanya self-defense mechanism. Maka itu biasanya bisa terbentuk. Tetapi kalau tidak ada tekanan apapun dan dia menulis dengan bentuk seperti ini, waspadalah, waspadalah, hati-hati. Maka ini juga salah satu cara untuk salah satu misalnya gini, kalau kayak kemarin di grafologi for recruitment, langsung dibuang, nggak usah lagi diterima untuk menjadi karyawan, calon karyawan, udah nggak, udah langsung dicoret, seperti itu. Oke. Nah, Oke, Coach Afif, ada banyak yang mau nanya. Apakah sesi pertanyaan dulu atau Coach Afif mau lanjut dulu? saya lanjut dulu ya, nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Karena pasti seru. Apalagi nanti kalau sudah memahami yang lain-lain. Bukan lagi seru, ini chatnya udah segudang ini. Saya bingung ini. Emang ini materi grafologi nggak bisa bohong ya. Seperti membaca orang seketika ya. Jadi bukan Coach Afif dukun, tapi ini adalah pengalaman yang telah teruji dan terbukti di lapangan dari jam terbangnya. Oke, silakan Coach Afif. Tahun berapa kita waktu itu buat kelas fair? Itu saya belajar ini dengan Coach Afif itu 7 tahun yang lalu, Anda bayangin 7 tahun yang lalu. Itu dengan 7 tahun yang lalu saya belum ngambil sertifikasi loh. Saya baru cuma nonton di YouTube. Wih, 7 tahun yang lalu baru nonton YouTube loh. Tapi Ya, nonton YouTube sama belajar ya, sama guru, tapi belum ngambil sertifikasi kan. Yes. Nah, sekarang huruf E. 1, 2, 3, 4. Semakin lebar huruf E-nya, perutnya maksudnya, maka semakin bagus. Kalau dalam grafologi disebut dengan namanya tanda broad-mindedness. Adalah orang-orang yang cenderung terbuka pola pikir, dia mau mendengarkan orang lain, dan enak kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang enak untuk dicurhati. Dia mau mendengarkan, tetapi perhatikan huruf A-nya, apakah tertutup atau terbuka. Kalau dia tertutup, artinya kita curhat aman. Tetapi kalau huruf A-nya kebuka, kita curhat hati-hati. Resikonya bisa keluar. Karena nggak ada benar, nggak ada salah. Nah, yang bahaya itu adalah huruf nomor 5 dan 4. Tertutup. Kalau dia benar-benar tertutup adalah orang-orang yang cenderung memiliki kepribadian narrow-mindedness. Artinya orang ini cenderung hanya memikirkan pikiran dia yang benar. Nah, semua bentuk huruf tadi itulah hasil internalisasi teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan internalisasi itu apa sih? Sekarang saya jelaskan. Oke. Dari pernikahan tadi antara seorang wanita dan pria, lahirlah anak. Oke. Begitu seorang anak terlahir, maka ini misalnya kita sebut fase hidupnya, maka benar-benar 100% itu hidupnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Seiring waktu dia diajari sesuatu. Contoh, nah begitu dia sudah besar, sudah bisa melihat, makan itu gunakan tangan kanan ya. Mulai masuk internalisasi. Nah, di kebudayaan kita, kalau ketemu orang tua itu harus cium tangan. Masuk internalisasi. Nah, di ajaran agama kita, makan ini yang benar, ini yang enggak. Masuk lagi internalisasi. Maka seiring waktu, dia mempelajari sesuatu, belajar, dan belajar. Akhirnya, di sini adalah pikiran bawah sadar, di sini adalah pikiran sadar, maka hitungannya menjadi berubah. Ada penelitian mengatakan ini 10%, maka di sini menjadi 90%. Ada yang mengatakan di sini 12%, maka di sini ada 88%.
Semua benar, tergantung Anda pakai penelitian apa. Tapi intinya adalah pikiran bawah sadar lebih dominan. Seperti itu. Yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar seperti apa sih? Contoh gampangnya seperti ini. Pada saat kita menyetir mobil, maka kita akan pasti mengingat rem, kopling, gas, rem, kopling, gas, rem, kopling, gas. Tetapi begitu sudah masuk internalisasinya, sudah masuk ke alam bawah sadarnya, Anda sambil ngobrol, sambil megang HP, tangan satu, semua bisa dilakukan secara otomatisasi. Nah, itulah yang disebut dengan internalisasi. Nah, untuk masuk ke semuanya ini, maka bisa lewat mata, panca indera, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini, program di sini, ini benar-benar 100%, itu kalau masih bayi ya. Nah, dengan seiring waktu, anggaplah kita 90%. Di sini 10%. Nah, apa bedanya antara di bawah dan di atas? Oke, selain dari angka. Kalau kita ngomong dalam tulisan tangan, semua yang masuk ke sini, inilah internalisasi dan inilah yang menjadi program. Menjadi program di sini akhirnya membentuk satu, cara bicara, budaya. Kedua, ini ditampilkan dari cara dia bergerak, bertutur kata, dan lain-lain. Ketiga, dari bentuk tulisan. Nah, dengan mengubah bentuk tulisan, maka akan berubah program di sini. Plus, kalau board programnya itu diubah dari dalam juga. Bisa kebayang percepatan terjadi. Saya menterapi seseorang, itu dia kalau dari ngomong ilmu hipnoterapi, itu dia dari skala 10, begitu kita terapi dia skala 0. Tulisannya benar-benar berubah jauh, begitu skalanya dari 10 ke 0. Beda banget. Seperti itu. Karena apa? Bebannya sudah dibuang. Program-program yang bermasalah atau database-database yang bermasalah, itu diberesin. Begitu diberesin, benar jadinya. Seperti itu. Nah, dalam grafologi tadi berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Sekarang, Anda mau mengubah apa dulu? Nah, sekarang kita masuk ke materi sedikit. Ada namanya materi kita sebut dengan baseline. Kalau mau belajar bukunya atau teorinya, baseline itu apa? Panjang. Tetapi setelah pengalaman saya mengajar sekian tahun, saya membuat formulasi tersendiri tentang grafologi ini. Saya mengajari dengan namanya grafologi fundamental. Saya mengajari 20 tanda kombinasi. Sama seperti ini, teman-teman. Belajar grafologi ini sudah ada penemu-penemunya terlebih dahulu, sama seperti kita masak nasi goreng. Bahannya sama, tetapi bagaimana mengolahnya tergantung chefnya, tergantung si kokinya. Nah, sama, setelah saya belajar grafologi banyak, akhirnya saya membuat formula tersendiri tentang grafologi. Makanya saya menyebut 20 tanda kombinasi. Sekarang kita belajar tanda yang pertama, yaitu baseline. Apa sih yang dimaksud dengan baseline? Baseline itu adalah garis dasar dalam sebuah tulisan. Dan sebenarnya kalau mau melihat baseline seseorang, ini kita sudah bisa langsung mengetahui kata kuncinya, yaitu tingkat motivasi. Apakah motivasi seseorang ini bermasalah atau enggak, kita hanya perlu melihat dari baseline. Baseline itu contoh seperti ini. Contoh. Terlihat baseline-nya? Seolah-olah kalau kita buat garis, dia seolah-olah membentuk garis lurus. Nomor 1, nomor 2 membentuk garis naik, nomor 3 membentuk garis turun. Orang-orang yang menulis dengan baseline garis naik, nomor 2 adalah orang-orang yang penuh rasa antusias, semangat tinggi, optimisme yang luar biasa, memandang segala sesuatu dengan sisi positif.
Berkebalikan dengan nomor 3 adalah orang-orang yang cenderung melihat segala sesuatu dari sisi negatif, penuh rasa malas, capek, ada juga unsur sakit bisa jadi. Nah, beda lagi dengan nomor 1. Nomor 1 adalah orang-orang yang penuh rasa tanggung jawab, bisa diandalkan, tapi orangnya agak sedikit kaku. Nah, dalam grafologi, baseline ini ada banyak, tapi pada umumnya diajarin 6-7. Nah, sekarang baseline yang pertama lurus, baseline kedua naik, baseline ketiga turun, baseline keempat cekung, baseline kelima cembung, baseline keenam ombang. Nah, ada 6 baseline. Sekarang kalau seandainya teman-teman nulis, masuk yang mana? Kalau seandainya nomor 1 masih oke. Nomor 2 oke. Nomor 3 problem. Maka untuk menjadi pribadi yang sukses perlu baseline nomor 1 dan nomor 2. Ini baru kita bahas baseline. Kalau nomor 4, nomor 5, kalau dalam penilaian ini A dan A atau B, ini dua-duanya boleh. Kalau ini adalah D dan ini E, kalau ini adalah C. Kalau ini dia semangat di awal, cuma ada masalah di akhir. Maksud baseline itu apa, Pak? Apakah posisi menulis pada saat Anda menulis di kertas A4 polos, seolah-olah tulisan Anda bisa terlihat apakah dia naik, lurus, apakah turun. Baseline itu seolah-olah kalau Anda beri penggaris di masing-masing tulisan Anda, terlihat garisnya itu apakah naik, turun, atau gelombang, atau seperti apa. Itu yang disebut dengan baseline. Kalau kita buat garis. Seperti itu. Betul, penilaiannya itu perlu dilakukan di kertas H4 polos, HPS atau A4 polos. Seperti itu. Bisa nggak, Pak? Dengan nggak kertas PKS bisa, tapi perlu jam terbang. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, apalagi sih selain dari itu, untuk bisa melihat ciri grafologi yang for sukses tadi, salah satunya lagi itu kalau saya melihat tulisan itu dari tanda tangan. Tanda tangan yang bagus seperti apa sih ciri-cirinya? Tanda tangan itu dia berupa nama jelas, 2 jelas terbaca, 3 ada rasa nyaman dan unik di tanda tangan tersebut. Nah, teman-teman gimana tanda tangannya? Apakah ada problem? Pak, bukan nama. Pak, sudah buat KTP. Ya udah, nggak apa-apa, buat aja lagi. Jadi buat punya 2 tanda tangan, satu untuk kebutuhan legal, satu untuk kebutuhan non legal. Pak, ada nggak Pak orang sukses yang bukan nama tanda tangannya? Ada. Tapi berapa banyak? Nah, berapa banyak? Kebanyakan orang-orang besar tanda tangannya rata-rata berupa nama dan nama jelas serta unik bentuknya. Karena di situ ada nilai filosofi. Pak, bisa nggak Pak orang sukses juga bukan nama tanda tangannya? Bisa, Pak. Ingat, untuk ngomong sukses, artinya berbagai faktor yang mendukung untuk kesuksesan tersebut. Bisa jadi, ingat, ada 2 cara, benerin dari dalam dan benerin dari luar. Bisa jadi memang dalamnya sudah bagus, tetapi luarnya ya nggak bisa diubah. Akhirnya dia sukses. Apalagi kalau dalamnya dibenerin, luarnya juga dibenerin. Kebayang kan? Seperti itu. Pak Sandiaga Uno aja, dia meredesain tanda tangannya, teman-teman. Pada saat Pilpres kemarin, saya baru aja nyelesain modulnya tadi. Saya searching lagi di internet lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke? Boleh tanya jawab lagi dulu, Ferdi, bro. Oke. Yang mau ditanyain dulu, nanti saya sambil masukin materi yang ditanyakan apa. Seperti itu. Oke. Ada yang bertanya untuk keakuratannya gimana Pak? Berapa persen Pak kira-kira? Nah, untuk orang-orang, nah kita ngomong keakuratan. Oke. Sebelum kita ngomong keakuratan, berarti kita masuk materi ya, biar teman-teman paham. Sekarang kalau saya lagi seperti ini, artinya apa? Happy. Happy, senyum kan? Kalau saya seperti ini, menjulurkan lidah kepada Ferdi misalnya. Menyepelekan.
menyepelekan, Mengecek. kan? Ya. Betul. Tetapi di belahan dunia lain, menjulurkan lidah itu, terutama di Tibet dan New Caledonia, itu artinya mendoakan. Internalisasi yang berbeda terjadi. Sekarang kalau saya menggeleng, artinya apa? Nggak mau. Nggak mau, nggak Tidak. sepakat, tidak. Di India Sekarang- geleng iya. Ya kan? Contoh satu lagi, sebelum kita bahas yang tadi ditanyakan, keakuratannya tadi. Sekarang sebelum kita bahas itu lagi, sekarang makan sapi itu halal nggak? Makan sapi nggak halal. Makan daging sapi halal, bro. Nah, makan sapi halal. Tergantung, bro. Siapa dulu yang Beda makan? lagi. Oh iya, iya, benar. Lagi, coach. Prosesnya juga Ikut ini. larangan, coach. Ya kan sekarang siapa dulu yang makan? Kalau di Bali, kecil kemungkinan untuk orang-orang di sana makan. Oke? Kenapa? Karena bagi mereka ada sesuatu hal yang value-nya atau internalisasinya beda. Sama seperti kalau umat Islam misalnya, untuk makan babi itu nggak boleh. Karena internalisasinya. Nah, itu karena internalisasi. Sekarang kita coba. Teng-teng. Oke, mana menurut teman-teman orang yang lebih percaya diri, satu apa dua? Dua. Oke, mana menurut teman-teman orang yang lebih kejam, lebih kejam lah, 3 atau 4? 4. 4. Mana di antara yang lebih pemalu, 1 atau 2? 1. Satu. Ini kebenaran semua suaranya sama ya, nggak ada yang beda. Boleh nggak beda? Nah, nomor ini ada yang jawab. Kok saya pikir kejam itu nomor 1? Oke, semua itu pada saat teman-teman menjawab, semuanya betul. Kenapa? Karena perspektif teman-teman sendiri, hasil internalisasi teman-teman sendiri. Tetapi untuk mengetahui benar atau salah, maka kita perlu standar. Standar ini sangat tergantung tools apa yang teman-teman pakai. Kalau toolsnya grafologi, begitu melihat orang-orang yang penuh percaya diri, salah satunya adalah syaratnya tulisannya besar. Besar ini ukurannya berapa? Kalau huruf kapital lebih dari 1 cm, kalau dia huruf kecil lebih dari 3 mili, 4 mili ke atas, itu di kategori huruf besar. Maka dalam hal ini termasuklah nomor 2. Maka dia orang yang lebih percaya diri, lebih pemberani. Nomor 1, lebih pemalu. Nah, manakah orang-orang yang lebih sabar? 3 atau 4? 3. 3, kenapa? Karena lembut-lembut tulisannya. Nomor 1 lebih tajam-tajam. Orang yang tajam-tajam biasanya lebih gigi, lebih kejam. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, teman-teman nggak belajar grafologi aja bisa jawab. Apalagi belajar. Kenapa? Karena inilah internalisasi. Kita bisa yang disebut dengan namanya kesan. Kesan ini dipelajari oleh teman-teman dan akhirnya dari situ teman-teman bisa menilai. Walaupun mungkin belum benar-benar 100%. Tetapi begitu teman-teman bisa belajar ilmu ini, dalam grafologi itu ada 2 metode belajar. Yang pertama disebut dengan metode Gestalt. Maka ini belajarnya secara umum ini biasanya bisa kita pelajari dalam waktu 6 jam atau workshop 1 hari. Ada lagi namanya metode atomistik. Nah, ini yang perlu ngambil sertifikasi. Bisa nggak ini belajar di internet? Banyak, Pak, ilmunya. Tetapi bagaimana merangkainya dan digabungkan dengan disiplin ilmu lain, itu perlu jam terbang. Seperti itu. Nah, akurasinya berapa persen? Bagi teman-teman yang baru belajar, akurasinya itu bisa 85%. Dan jika sudah mahir, maka cenderung sampai 95%. Seperti itu. Ini dengan teman-teman melihat tulisannya saja. Dan jika toolsnya juga pas, artinya di kertas A4 polos dan lain-lain. Bisa nggak, Pak, di kertas yang nggak kayak gitu? Bisa, tapi jam terbang.
Untuk bagi teman-teman yang baru belajar, disarankan dia menulis kertas A4 polos, sehingga bisa mengetahui dengan cepat karakter seseorang, tak 85% dapat akurasinya. Gitu, Bro Ferdi. Ada lagi nggak? Wah, menarik, menarik. Bukan ada lagi, masih banyak lagi. Oh, boleh, ya. silakan. Oke, baik. Berikutnya adalah, Coach, waktu tadi nulis AA tadi saya punya itu huruf besar semua. Bagaimana itu, Coach? Nah, pertanyaan menarik. Saya kan nggak minta bentuk A-nya seperti apa kan. Artinya Anda menulis itu sesuai dengan karakter Anda. Dan biasanya orang-orang yang terbiasa menulis dengan huruf kapital adalah orang-orang yang cenderung egonya besar, percaya dirinya besar, mendominasi. Tetapi kalau kapital semua, saya bisa kebayang, misalnya ada seorang pemimpin, maka Anda termasuk pemimpin yang cukup keras, egonya besar. Sehingga tekanan-tekanan terjadi di bawah. Benar apa enggak? Enggak ada benar, enggak ada salah. It's you. Sekarang tinggal Anda. Mau menjadi orang yang lebih sukses, maka semua itu perlu ditempatkan di posisi atau porsi yang pas. Ego boleh nggak? Ego boleh. Tapi ada saatnya kita juga pengalah. Seperti itu. Pak. Bisa dipahami, Bro? Oke. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Saya? Ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Boleh. Ada pertanyaan dari saya. Hmm. Bisa suara saya didengar di situ? Bisa, Pak. Bisa. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Nurfit Yunus dari Pekanbaru, saya, Pak. Oh, siapa? Pekanbaru. Oke, Sip, pertanyaan saya mengenai dua nama, Pak. Kita punya dua nama. Misalnya nama saya Nurfit Yunus ya. Tapi saya menulisnya beda, Pak. Jadi kata pertama saya tulis dengan Nurfit, huruf besar N, U, R, V itu huruf kecil sama itu biasa ya. N besar, U, R, V huruf kecil. Kemudian kata yang kedua itu semuanya saya tulis dengan capital letter. Nah itu tren seperti itu sekarang, Pak. Banyak sekali saya lihat di negara-negara lain. Itu bagaimana menurut Pak? Yunus nama keluarga bukan, Pak? Nama orang tua saya ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu artinya Anda termasuk orang yang cenderung menghormati, menghargai family. Apalagi dengan huruf-huruf kapital semua. Dan Anda termasuk orang yang menjaga nama baik keluarga, hal-hal yang seperti itu. Dibanding misalnya ya nulis namanya besar, keluarganya kecil, apalagi ada coretan. Bahkan kalau ada coretan, nah contoh gini, saya kasih ilustrasi dikit. Misal ya, Pak, bisa nggak Pak kita mengetahui, sebenarnya gini contoh, apakah Anda benar-benar mengetahui pasangan Anda itu sayang dengan Anda? Bisa Pak, saya sudah hidup selama ini dengan dia bertahun-tahun. Tetapi pada saat dia menulis nama Anda, tulisannya turun atau tulisannya kecil. Ternyata dia tidak semencintai itu kepada diri Anda. Contoh. Terlihat? Ya, I love you. Ya. Beda kan ukuran? Ya. Begitu U-nya besar, artinya orang ini terhadap U itu punya perasaan, punya emosi lebih besar. Begitu katanya kecil, artinya emosinya kecil di situ. Nah, kalau seseorang menuliskan kalimat, kadang-kadang saya suka di internet itu kan banyak berseliweran status-status ini. Saya ngelihat bentuk ukuran hurufnya kecil, saya suka tersenyum sendiri. Kenapa? Artinya dia tidak mencintai secinta itu. Itulah yang disebut dengan body language on paper. Jadi yang seperti tadi tersenyum dan lain itu adalah body language. Begitu dalam tulisan tangan body language itu juga ada, tetapi disebutnya dengan body language on paper. Bisa dipahami ya? Oke, Bro, ada lagi, Bro? Oke, berikutnya pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, tambahannya lagi Pak Ferdi. Nah, penerimaan masyarakat sekarang Pak, begitu saya menulis nama saya berbeda ke keluarganya semuanya capital letter, itu orang selalu nanyakan Pak, oh kenapa begini, kenapa tidak sama dengan kata pertama begitu. Nah itu bagaimana saya meyakinkan orang itu Pak, karena saya ada sesuatu yang perlu saya jelaskan. Nggak apa-apa Pak, nggak usah pedulikan orang lain, yang penting kan itu biarin aja Bapak, karena internalisasi Bapak.
dan semua itu benar kok. Selagi tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, jalanin aja. Kita nggak perlu meyakinkan orang lain yang tidak mengerti, Pak. Biarin aja. Kalau nggak, repot di Bapak. Kecuali Bapak ngerti ilmu grafologi, ngomongin ini diskusinya panjang, lebih enak, seru. Seperti itu. Oke. Terjawab ya Pak Nurfit? Ya. Oke Pak Nurfit? Halo? Ya. Baik, selanjutnya ke Pak Ranji Landantro. Mungkin boleh langsung di-unmute saja karena ada 2 pertanyaan, jadi biar langsung dia terpuaskan. Silakan Pak Ranji, boleh unmute? Pak Ranji Landantro. Ya, halo. Ya, silakan. Pak Ranji. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Pak Afif, saya mau tanya terkait dengan tulisan A tadi, itu kan kalau ke bawah kalau ke bawah kosongnya terputusnya berarti pembohong ya? Iya betul tadi. Bisa jadi seperti itu. Terbuka bagian bawah. Di-unmute lagi Pak Ranji, sorry, di-unmute lagi, saya termute tadi. Silakan di-unmute lagi. Pak Ranji, di-unmute ya. Oke. Ada suara Jadi, masuk beberapa. A-nya itu terbuka bagian bawah kan pembohong tadi. Nah kebetulan saya itu A-nya terbuka ke bawah gitu. Dan A saya itu seperti huruf O. Itu pertanyaan pertama, itu cara mengubahnya bagaimana? Tutup Pak? aja. Oh gitu, itu langsung karakter kita bisa berubah juga di sini. Butuh waktu. Nah, ada namanya proses beda ya, grapo healing dengan grafoterapi. Saya sudah menerapkan metodenya namanya grapo healing. Artinya sudah grafologi dan metode healing. Saya menggunakan metode matrix karena saya license di sana. Nah, grafoterapi ini benar-benar pure mengubah tulisan tangan seseorang. Jadi hanya metodenya menterapi lewat tulisan tangan. Dan ada syarat, yaitu mengubah atau membentuk tulisan tertentu dengan waktu 30 hari dengan pola-pola tertentu. Pak, masa sih bisa? Nah, di sini pertanyaan menariknya. Dalam grafologi itu, sudah diketahui kita tadi ngomong hukum grafologi, ada 4 fase tulisan tangan. 0 sampai 12 tahun ini fase paling gampang kalau kita mau membentuk karakter seseorang. 12 sampai 25 fase di mana karakter lagi mencari jati diri. 25 sampai dengan 65 tahun di mana karakter inti sudah terbentuk. 65 tahun ke atas di mana karakternya itu sudah terdegradasi. Kecuali dia masih menggunakan kemampuan otaknya, maka masih masuk dalam fase 3. Nah, Pak, bisa nggak Pak kalau seorang yang fase 3 ini segampang dengan fase pertama? Nggak beda. Kenapa? Fase 0 sampai 12 lebih gampang untuk diubah. Kenapa? Karena belum ada internalisasi, karena belum banyak program yang masuk, dan dia pure lebih gampang diubah. Kalau kita yang sudah dewasa, masa sih bener yang diomongin Pak Habib tadi? Saya kan nggak kayak gitu. Misalnya, bayangin program dari luar mau kita ubah, program dari dalam nolak, terjadi bentrok nggak? Bentrok kan? Nah, makanya saya menggunakan namanya grafo healing. Jadi saya beresin dulu dalamnya, saya rapiin dulu semua luka batin dan lain-lain, baru saya terapi dengan tulisan tangan. Percepatan semakin terjadi. Itu yang saya lakukan kepada klien-klien saya yang redesign tanda tangan, yang terapi dengan pola-pola tertentu seperti itu. Jadi buat Ranji ditutup aja A-nya. Oke? Satu lagi Pak. Ya. Yang E tadi kan bagian atasnya itu kalau yang besar sama yang kecil ya. Nah saya E-nya itu saya tutup semua. E-nya tutup semua. Ya tutup berarti kalau E yang tadi saya maksud itu lebih ke lebar perut, lebar loop. Semakin lebar berarti semakin broad-mindedness. Semakin pipi seperti kayak huruf C, maka semakin narrow-mindedness. Seperti itu. Nah, saya tutup semua perut itu. Semua perut itu saya tutup. Ya, terserah. Itu it's you. Nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau Anda merasa nyaman dengan seperti itu, silakan teruskan. Tapi kalau Anda mau merasa berubah, ya silakan ubah. Nah, maksud saya ada artinya nggak, Pak? Ada lah pasti. Saya harus lihat bentuknya, Pak. Karena semua goresan Anda ada artinya. Iya. Mau lihat sekarang, Pak? Nanti aja ya.
Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bro. Lanjut, Bro. Selanjutnya dari Pak Sugiri dulu. Ya, Hmm. Pak Sugiri, silakan Pak Sugiri. Pak Sugiri Kurnia. Pak Sugiri. Pak Sugiri. Masih hadir? Ya, amin. Oke, silakan Pak Sugiri Kurnia. Ya, tadi saya tanyakan, apakah ada perbedaan antara huruf sambung yang Latin, biasanya kalau dulu saya waktu masih sekolah ada yang namanya pelajaran menulis indah, dengan tulisan yang seperti anak-anak sekarang itu Cetak. kayaknya tulisan sambungnya udah nggak kepake gitu, nggak apa ya? Beda. Cenderung seperti kayak tulisan font, tulisan ketikan gitu ya. Pertanyaannya? Analisa dengan seperti yang tadi yang Pak Habib bilang, ini beda, lubang Pak. besar, yang Beda, Pak. Beda. apa namanya ada Beda, bolong. beda. Jadi di antara 20 tanda kombinasi itu, salah satunya lagi itu disebut dengan connected form. Jadi yang Bapak maksud itu kalau dia sambung itu disebut dengan sambung, kalau dia cetak itu print. Kalau itu kursif kalau nggak salah. Jadi sambung itu lebih dianjurkan daripada cetak. Tapi kalau seandainya cetak juga nggak salah, karena itu it's you gitu loh. Tetapi minimal kita bisa menggunakan kaidah seperti ini. Ini yang penting. Saya akan jelaskan namanya 3 zona. Menulis indah kan Pak ya? Iya Pak. Oke, perhatikan. Semua huruf-huruf yang ada tiang, ini kita sebut sebagai upper. Semua huruf-huruf tiang itu H, K, B, D, T, L. Semua huruf-huruf yang ada di tengah, ini kita sebut sebagai lower. Middle, semua huruf-huruf di tengah middle. M, N, I, E, dan lain-lain. Semua huruf-huruf yang ada buntut, ini kita sebut sebagai lower. Y, G, J, P, Z. Z juga. Z itu seperti F ini yang juga, benar. Pak. F itu joker, Pak. F. Dia bisa ke semua sisi. Oke. Z yang benar itu seperti ini, zebra. Ini yang benar. Pak, masa kayak gitu? Jangan tanya, ini yang benar. Kenapa? Karena saya juga dulu taunya ini yang benar. Tapi setelah belajar grafologi, ini yang benar. Oke. Nah, sekarang perhatikan, kalau ini di tubuh manusia, ini adalah bagian kepala, ini adalah bagian badan, ini adalah bagian pinggang ke bawah. Semua orang-orang yang bagian kepala, kalau dia menulis adalah orang-orang yang kepala ini fungsinya otak, yaitu berhubungan dengan spiritual, perencanaan, planning, imajinasi, daya hayal. Nah, ini semua bagian upper. Middle ini kalau di tubuh manusia ada jantung, paru-paru, hati, ini adalah organ-organ perasaan. Lebih ke perasaan, hati harian, penampilan, dan lain-lain. Kalau dia lower, ini lebih ke gerak, kaki. Depan alat kelamin, belakang dompet. Nah, sekarang perhatikan seperti ini. Perhatikan 1, 2, 3, 4. Beda nggak? Beda. Nomor satu adalah orang-orang yang dominan bagian upper. Artinya orang-orang seperti ini dominan menggunakan bagian kepala, dominan imajinasi, daya hayal, spiritual, dan lain-lain. Tetapi kalau disuruh action, dia nggak mau. Nomor 2 adalah uppernya rendah, lowernya panjang. Adalah orang-orang yang dominan bagian gerak, actionnya bagus, tapi dia malas mikir. Dan dikolaborasi lebih bagus. Orang-orang yang bagian nomor 3 itu kumpul di tengah, ini bagian middle. Nah, orang-orang nomor 4 ini yang bagus. Yang ideal yang mana? Ideal nomor 4. Tetapi apakah yang lain salah atau benar? Enggak, it's you. Enggak ada benar, enggak ada salah. Semua hasil internalisasi Anda. Nah, hanya saja zaman dulu menulis sambung itu lebih bagus karena akan membentuk pola pergaulan kita menjadi lebih gampang dibanding huruf cetak. Kalau huruf sambung itu nanti sistem berpikirnya disebut dengan FIFO, first in, first out. Kalau dia tulis cetak, maka dia akan menjadi multitasking seperti itu. Artinya seperti itu. Bisa dipahami ya Pak ya? Iya. Oke, sip. Lanjut Bro. Gimana Pak?
Cara menganalisanya beda sama apa beda, Pak? Beda. Kalau yang beda, ya? disambung itu maka dia akan cenderung namanya dengan formnya itu namanya FIFO, pola pikirnya, karena ini nanti berhubungan dengan ada hubungannya dengan pola pikir, maka dia akan namanya FIFO, first in, first out. Maka sistem berpikirnya biasanya runut. Kalau dia yang cetak, maka sistem berpikirnya multitasking. Jadi kalau orang yang tulisannya sambung, biasanya dia ngerjain satu persatu, dia tidak bisa ngerjain banyak hal. Kalau orang yang tulisannya cetak ditambah nanti kombinasi dengan tulisannya kecil, dia bisa mengerjakan satu hal dalam sekali waktu. Apakah kalau sudah punya satu kebiasaan itu perlu diubah atau bagaimana, Pak? Tergantung Bapak butuhnya apa, nggak ada benar, nggak ada salah. Apa yang mau diubah? Goal Bapak apa? Seperti itu. Ya, karena kan kalau dulu, kalau zaman saya sekolah, itu anak murid tuh wajib tulis sambung ya. Nah, Iya, saya paham, Pak. Makanya kalau pada saat sekarang ini sudah tidak diwajibin lagi, sehingga iya, saya paham. Yang tulis sambung itu minoritas. Betul, saya paham. Karena ya nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau memang sekolah yang mewajibkan itu lebih bagus. Nah, saya buka di sini deh. Kenapa huruf sambung lebih bagus? Salah satunya kalau teman-teman ingin menjadi sukses dan punya kemampuan keuangan lebih bagus, ada namanya kantong uang. Kantong uang ini biasanya di huruf lower. Bisa nggak di huruf middle dan upper? Bisa, tapi perlu jam terbang. Nanti ada itu kombinasinya, tapi saya nggak ngomongin itu dulu. Ini kita ngomong lower. Begitu menulis kata yang, kalau huruf cetak akan seperti ini, Pak. Oke ya, umumnya. Maka kalau seandainya kita pakai, maka kalau untuk kantong uang seperti ini. Walaupun dia huruf cetak, buat seperti ini. Maka akan menjadi doa bagi Anda untuk memiliki kemampuan keuangan yang lebih bagus. Bagusnya dari mana? Keinginan desire Anda mengerjakan segala sesuatu dengan totalitas, maka secara otomatis menghasilkan keuangan yang lebih baik. Bukan ujuk-ujuk dapat uang, enggak. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, thank you, Pak Sugiri. Selanjutnya, Pak Nugroho, silakan. Yang sudah Pak Nugroho, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Yang mau saya tanyakan terkait dengan, ya, apa bisa didengar suara saya? Bisa. Halo? Bisa, Pak. Terkait dengan baseline tadi, saya memandang kalau kita menulisnya dengan konsentrasi, kesungguhan, itu saya rasa tulisan itu bisa stabil. Tapi kalau kita menulisnya itu tidak dengan konsentrasi, nah, tulisan itu bisa naik turun, bisa berubah. Nah, betul, Pak. Bagaimana terkait dengan terus satu lagi, kalau dulu seperti kan tadi Bapak yang pernah sebelum saya bertanya menyampaikan, kami ketika sekolah dulu pertama belajar tulisan itu dilatih untuk menulis tulisan halus yang menyambung. Yeah. Nah, ya jadi kebanyakan terbentuk seperti itu, nah, sampai tua pun. Tetapi ya, anak-anak sekarang kan tidak. Nah, betul, Pak. Ya. Tapi kenyataannya, meskipun diajari, jadi itu tadi terkait lingkungan, kebiasaan. Nah, saya lihat menulis itu masalah kebiasaan dan lingkungan. Terus ya kenyataannya setelah dewasa juga berubah, bisa berubah tulisannya. Ya. Nah, jadi sebetulnya tulisan ini sebenarnya sangat tergantung dari pertama kebiasaan, kemudian dilatih, dan sebenarnya minat kita juga. Oh, ternyata dulu tulisan saya tulisan Latin, tulisan halus. Tapi setelah berjalan sekian lama, kadang-kadang menulisnya satu-satu tegak. Kalau dulu menyambung dan miring. Nah, setelah di lingkungan tertentu
berubah. Tadi Ibu siapa ketika menyampaikan bahwa putranya Betul, Pak, berubah betul. dalam satu lingkungan itu juga Betul, saya betul. lihat juga lingkungan berpengaruh. Karena bentuk-bentuk tulisan, cara menulis satu huruf B ada yang dari atas Oke, saya turun nangkap. baru dan tidak mengarah pena. Ya, jadi Oke, itu komentar saya bagaimana hal tersebut. Ya, jadi betul. satu menulis itu tergantung konsentrasi, baseline itu bisa naik, bisa turun, Ya, ngerti. tergantung satu konsentrasi dan sumber. Nah, ya, Oke Pak, saya tangkap ya Pak. Oke ya, stop. Oke ya Pak ya, sorry ya, karena waktu ya. Saya udah nangkap. Jadi gini, prinsipnya setiap tulisan itu memang dipengaruhi oleh mood dan emosi. Begitu mood dan emosinya berpengaruh, tulisan juga akan berubah. Itu satu. Kedua, begitu dia mengalami situasi tertentu, maka bisa jadi karakternya berubah. Contoh, tadinya orang ini ceria banget. Salah satu ciri ceria itu adalah dia gampang mengekspresikan perasaannya. Orang ini kita sebut dengan selan. Maka selannya ke kanan. Tiba-tiba terjadi kejadian yang luar biasa, misalnya terjadi tabrakan dan akhirnya mempengaruhi hidupnya. Maka biasanya dia akan mengurung diri. Biasanya nanti tulisannya berubah jadi seperti ini. Tulisannya jadi sebelah kiri. Berubah. Ya. Oke ya. Terus bro, apalagi bro Perdi? Ada lagi nggak? Oke. Mungkin cukup coach. Wah, ini menarik sekali. Oh sudah ya? Sudah kalau udah. Betul-betul menarik. Sebenarnya banyak yang mau dibahas lagi ya, tapi apa daya karena waktulah yang memisahkan ya. Pasti banyak banget ini yang ingin bertanya. Ya tenang ya, tenang. Ada kabar gembira ya. Bagi yang pertanyaannya belum sempat terjawab atau Anda ingin lebih dalam paham tentang grafologi ya, YouTube-nya apa Coach Afif? YouTube-nya? Afif Grafologi. Afif Grafologi. Nih, Afif Grapologis. Oh, Afif Grapologis ya. Oke. Sesuai dengan nama saya, bro. Oke, Afif Grapologis. Kemudian coach, kalau ada yang mungkin ingin perdalam, ya apakah kalau ada mau atau nanti doain saja. Saya memang biasa ngajar online dan offline. Dan saya sendiri ngajar grafologi ini dengan dari harga terjangkau, free, bahkan memang ada yang privat dengan harga cukup tinggi. Dan doakan saja, saya lagi buat project sama teman saya, saya mengimplementasikan ilmu saya, taping itu namanya nanti kursusgrafologi.com. Itu insya Allah nggak lama lagi akan keluar. Nah, bagi yang pengen belajar itu nanti juga bisa, tapi saya sekarang ini lebih concern ke bagi yang mau terapi dan redesain tanda tangan. Itu boleh hubungin saya di 0853 83 555 255. 0853 83 555 255. Boleh ulang lagi, Coach? 0853 83 555 255. Oke. Jadi bagi yang ingin bertanya lebih lanjut ya, yang penasaran, ya, boleh. ingin mendalami, wow, tadi waktunya belum cukup, Anda boleh langsung ya. Nah, itu channel saya yang di link itu ya, saya nggak tahu. Wih, iya, ada channelnya nih. Luar biasa Ibu Eva. Thank you Ibu Eva ya. Itu benar-benar semua yang di channel itu benar-benar ilmu daging. Tadinya saya mau buat ilmu itu untuk berbayar. Jadi saya nyebutnya dengan alfabet grafologi, alfabet ABCD, A sampai Z. Itu tadinya saya mau buat untuk yang berbayar. Cuman setelah ada dorongan dari diri saya untuk di-free-kan, akhirnya saya upload ke YouTube. Seperti itu. Baik. Mungkin Coach ada closing statement dari acara hari ini seputar tentang grafologi for success. Silakan, Coach Afif. Oke, closing statement-nya seperti ini. Kalau seandainya Anda pengen sukses itu adalah kumpulan dari berbagai aktivitas yang teman-teman lakukan. Sekarang,
berapa banyak aktivitas yang menurut teman-teman mendorong kesuksesan Anda? Coba hitung-hitung. Kalau seandainya kurang, perbanyak aktivitas yang mendorong kesuksesan Anda. Nah, apapun, nggak harus belajar grafologi. Misalnya seorang petarung, ya artinya dia harus lebih memperbanyak jam bertarungnya. Atau kalau dia memang seorang HRD, dia harus belajar berbagai banyak tools dan termasuk grafologi ini. Atau dia seorang business owner, maka dia perlu belajar ilmu ini. Atau seorang guru, atau kita sebagai orang tua, maka perlu banget belajar ilmu ini. Kenapa? Karena Anda akan memahami, mengetahui pasangan Anda dengan lebih utuh, memahami anak Anda dengan lebih utuh. Karena Anda belajar memahami bahasa nonverbal dari mereka. Seperti itu. Luar biasa sekali Coach Afif ya. Jujur, nggak terasa banget ya. Udah hampir 9:30, tapi seperti baru mau mulai workshopnya ya. Luar biasa sekali Coach Afif. Materinya betul-betul interaktif, walau hanya modal papan tulis. Dan thank you banyak dari teman-teman, dari Pak Nugroho. Terima kasih atas materi yang dipaparkan, sungguh menarik. Kemudian Pak Chandra, Pak Anandito, dan lain sebagainya. Baik semuanya, kita mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Sambil Anda bersiap-siap foto, tadi Anda yang bertanya-tanya, Coach, ini kelas video kapan ya? Saya mau belajar nih sama Coach Soyu. Wow, kebetulan ada Coach Soyu juga nih hadir ya. Saya kalau kelas videonya itu sudah proses, sudah taping, cuman nanti ada bagian teman yang memang ahli di internet marketing. Di situ nanti itu akan belajar tentang, saya cerita dikit, itu tentang 20 tanda kombinasi. Jadi belajar grafologi ini sebenarnya kalau dulu itu gampang, tapi sekarang menjadi sangat gampang. Kenapa? Karena saya buat kata kuncinya tertentu. Kenapa? Karena kata kunci ini penting untuk kita pelajari. Karena tidak semua orang itu punya waktu berulang-ulang melatih seperti diri saya ataupun teman-teman grafolog. Maka dengan kata kunci itu, maka dia akan langsung bisa melihat. Contoh, baseline. Begitu ngelihat baseline, kita langsung tahu motivasi seseorang. Begitu ngelihat spasi, maka kita tahu kemandirian. Begitu spasi antar baris, kita tahu apakah orang ini planning yang bagus apa enggak. Begitu kita melihat 3 zona, kita tahu orang ini produktivitasnya di mana. Begitu kita tahu tekanannya, kita tahu energi orang ini seperti apa. Begitu kecepatan tulisannya, kita tahu IQ-nya seperti apa. Begitu ngomongin slant, kita tahu bagaimana ekspresi seseorang ini. Begitu kita tahu margin, kita tahu bagaimana beban hidupnya dan memandangi masa depannya. Itu bisa kelihatan. Terus begitu mengetahui bentuk hurufnya, kita tahu orang ini bagaimana bersosialisasi. Begitu kita mengetahui ukuran huruf, kita tahu bagaimana egonya. Inilah yang disebut dengan kata kunci. Teman-teman nggak perlu belajar banyak hal, begitu kata kunci ini dapat melengkapi pengetahuan teman yang lain. Seperti itu. Cepat jadinya. Semakin mudah. Luar biasa sekali Coach Afif ya. Dan tentunya pasti banyak sekali yang nggak sabaran untuk nonton YouTube ya. Silakan nonton YouTube, itu ilmunya daging semua. Oke. Serius. Mantap. Yes. Nah, mungkin bagi Anda yang mempunyai ilmu, ya, Anda ingin share ilmu Anda, bagaimana membuatnya di YouTube, membuat video Anda menjadi lebih menarik, ya. Kebetulan ini ada Coach Soyu hari ini hadir juga, ya, sahabat saya, luar biasa, ya. Beliau ini terkenal sebagai coach digital design, ya. Nah, ini contoh karya beliau, ya. Nah, bagi Anda yang ingin belajar tentang editing video, Anda bisa belajar besok, ya, 7:30 sampai 9:30. Kebetulan orangnya juga telah hadir nih ya. Wow, ini bagaimana membuat animasi-animasi desain ya. Kemudian Anda bisa juga edit video sesuai dengan yang Anda mau ya. Anda boleh daftar kelasnya besok ya. Oke, baik. Sekarang kita akan foto bersama ya. Oke, mumpung ada Coach Soyu juga luar biasa. Thank you Coach Afif sekali lagi. Yuk, ilmunya sama-sama. sangat luar biasa ya. Nanti di Palembang kita ngopi-ngopi mau belajar. Ini perlu bimbingan untuk redesign ini ya. Supaya lebih tobat, lebih baik lagi. Yang jelas kalau redesign itu dia akan, nah ini juga sekaligus saya kasih tahu juga lah. Saya juga mengamat, kalau untuk tanda tangan ada beberapa pakar yang memang saya juga sempat belajar di Indonesia dan di luar juga saya belajar. Nah, untuk meredesain itu kadang-kadang kalau seandainya langsung redesain bisa nggak hasilnya? Bisa, tapi butuh proses. Makanya saya pakai graphoiling, saya bantu terapi dulu, beresin dulu, sehingga
begitu dari luarnya masuk, dalamnya udah siap untuk nerima. Seperti itu. Perlu terapi. Kuncinya sama kayak kita buat program lah, programnya diberesin dulu, begitu programnya beres, masuknya lebih cepat. Seperti itu. Luar biasa sekali, Coach Hafid. Ya, ilmu luar dalamnya ya dari segi ubah tulisannya dari luar, Ya, kemudian dari betul. dalam NLP-nya apa dipelajarin semua oleh Coach Hafid sehingga menyempurnakan hidup Anda. Ya, jadi bagi Anda yang ingin Ya, konsultasi langsung sama Coach Hafid. Baik Bapak Ibu, sebagai apresiasi atas waktu yang telah diberikan oleh Coach Hafid ya di tengah-tengah kesibukannya, aturan hari ini nggak bisa, padat banget jadwal beliau. Tapi ya sudah deh, saya bantu untuk Coach Ferdi. Wow, suatu kehormatan bisa hadir di channel ini. Thank you Coach Hafid. Ya, semuanya kita boleh open videonya semua. Ya, semuanya thank you udah hadir di Zoominar Series dari acara Help People Management dan Gelar Management ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa membawa Anda mencapai kesuksesan Anda di bidang Anda masing-masing. Amin. Ya. Oke, baik. Mari Pak Ganda. Yuk, Ya, yuk. semuanya boleh kita open kamera ya. Oke. Ya, open kamera dulu ya. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Nah. Yang halaman 2 ya. Bentar. Thank you Pak Nurfit Yunus, Pak Fajri, Pak Danjudan, Pak Fajar, Ibu Eve, Pak Rudico, Pak Clips, Pak Sugiri. Ya, yang berikutnya. Terima kasih Coach Ferdi. Thank you Pak Antonius, ya luar biasa Pak Putra. Oke, thank you udah. Baik Bu. Coach Hafid, makasih. Yuk, sama-sama Pak. Salam kenal. Ya, salam kenal Pak. Thank you. Makasih semuanya, Coach. Yuk, ini Bapak Ibu semua. Anda luar biasa. Salam. Afi, terima kasih. Pak Ferdi, terima kasih. Pak Ganda, terima kasih. Semuanya terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama. Kebersamaannya. Thanks. Nah, sehat dan sukses selalu ya Bapak Ibu semua ya. Yuk, Thank you ya. silakan Pak. Bu Rini, salam Bu. Ya, Pak Fajri, yuk. Yang belum terjawab boleh chat Pak Afif langsung ya di nomor tadi. Silakan ya. Ya, Wow, langsung beliau aja ke nomor WA-nya tuh ya. beliau sangat humble sekali ya. Thank you banget. Wah, emang lama nggak Thank you ya Coach Sofit. Yuk. suhu tambah sakti nih ya. Tambah sakti saja suhu. Lama nggak ketemu. Oke, thank you sekali lagi. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Ganda. Thank you. Thank you Coach Afif. Sukses Yuk, selalu. sama-sama. Yuk, Yuk, ya. yuk. Yuk. Sama-sama. Yuk. Grafologis Palembang yang sudah go nasional ya, udah bawa ke acara-acara BUMN sekalipun ya di Jakarta ya, wow, dan kemana-mana udah. Dan konsultan juga dari segi grafologi dan wow, jam terbang beliau udah nggak diragukan lagi, selalu belajar ya. Apalagi beliau juga ngadain camp-camp seperti entrepreneur camp ya, luar biasa sekali program-program bootcamp. Kalau untuk yang di Palembang, yang di Ya. Sumsel terutama, kalau mau belajar tentang entrepreneur, kita ada buat kelas namanya Entrepreneur Bootcamp. Monggo, kita akan bantu melatih mental, mindset, dan termasuk benar-benar simulasi untuk jadi seorang entrepreneur. Karena perlu komunitas, kalau enggak agak susah memang. Saya sendiri ngalamin dulu pernah. Makanya belajar dari itu, kami dengan beberapa mentor yang lain yang tentang entrepreneur, kita berbagi ilmu lah, lebih ke sana sih. Seperti itu. Luar biasa sekali. Coach Hafif ya, jam terbangnya banyak sekali. Pengalaman beliau juga sebagai kepala cabang di perusahaan nasional di Palembang. Wow, itu benar-benar Icebreaker nomor 1 di Indonesia yang sudah kemana-mana. luar biasa Coach Hafif ya. Mengantarkan beliau menjadi lebih handal dan profesional. Saya pun banyak belajar dari beliau ya. Kalau sekali baca analisa tangan saya, wow, saya banyak belajar ya. Sehingga banyak mengubah hidup saya hingga hari ini ya. Dulu ketemunya udah lama banget ya. Sekarang akhirnya bisa berkesempatan belajar kembali sama Master. Thank you. Oke, baik semuanya. Ya, kita jumpa lagi di edisi mendatang. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, sampai jumpa di Zoominar series berikutnya. Thank you, Coach Hafif. Sukses selalu Thank you. untuk All the best. Thank you. Thank you.